Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan Ki. Bersamaan Ki kan jamu. Kasih bersamaan Miss Tandang SNI mau dulu pertama. Tuntun ka dulu please. Kakol lebih senior dari pasal masalah begini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warga 124. Warga kita banyak ya. Iya, warga banyak sekitar seribuan orang ini yang hadir. Luar biasa. Iya. Partai ada. Kita di cuma warga. Iya. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Warga 124. Warga 124. Jadi nanti kita akan ngobrol di sini, Mat ya. Jadi rekan saya Mamat dan saya ini Dwi. Jadi kita bakal ngobrol di sini tentang yang viral-viral bagi Warga 124. Iya. Dan juga menjadi keresahan sih sebenarnya. Tapi ya. mungkin secara santai kita sebagai warga sebagai ya. warga. Iya. Jadi pandangan kita aja nih ya, sebagai Warga 124 ya, Mat ya. Jadi ini insya Allah nanti akan ada sekitar 5.000 episode ya ke depannya. Pokoknya tiap jam ya. Iya, tiap semester. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas yang lagi viral nih. Mau terkenal tapi jalurnya instan. Oh iya. Tapi bukan terkenal sebagai apa ya, jadi bintang sinetron bukan. Betul. Sudah kita semua nih bisa jadi terkenal loh. Iya, gampang. Cukup bayar aja. Iya, bisa aja dengan cari masalah di luar. Oh jangan terkenal, dong. tapi Jangan, jalur tidak bagus ya. Nggak bagus. Ini cukup dengan modal 100 sampai 130 ribu. Sudah bisa terkenal Anda. Jadi artis. Itu terkenal di mana itu? Terkenal di media sosial. Jadi sekarang sosmed tuh Mat ya, ada layanan yang diberikan oleh Meta. Jadi akun-akun di media sosialnya kita itu bisa terverifikasi. Jadi centang biru Ki. Itu centang biru itu apa itu centang biru? Centang biru Karena itu itu centang biru sebagai bukti bahwa akunnya kita itu diakui, bahwa kita punya akun medsos betul-betul punyanya kita pribadi. Tapi yang jadi masalah kan kalau dulu-dulu itu akun centang biru itu yang artis-artis betul. kayak Raffi Ahmad, public figure atau lembaga-lembaga tertentu yang sudah yang memang diakui. terverifikasi, namanya juga verified. Yang lengkap datanya ya. Tapi sekarang dengan adanya centang biru berbayar ini siapa saja bisa gitu. Jadi agak-agak rancu juga ini sebenarnya. Akhirnya dimudahkan ya untuk centang biru kan, sebelum-sebelumnya kan kalau untuk centang biru itu tak segampang itu ya. Aduh. Ya, banyak prosesnya gitu ya. Banyak yang harus data yang harus disiapkan untuk centang biru di sosial media, apalagi di Instagram. Karena kan memang Instagram sekarang itu lagi hype-hype-nya dibandingkan sosmed-sosmed yang lain ya, seperti Facebook. Akses medsos yang sekarang itu segala kalangan bisa. Ya, segala bidang, segala kalangan. Dan jadi tidak hanya untuk dulu kan waktu awal-awal trennya Instagram itu kan cuma sekedar foto. Iya, untuk update foto, simpan foto. Sekarang tapi kan bahkan digunakan untuk bisnis. Betul, bahkan kebanyakan orang beralih pekerjaan itu ke Instagram kan, jadi betul. Selebgram gitu ya. Nah, ini yang menjadi ambigunya juga karena ada centang birunya yang berbayar. Nah, kalau medsosnya Ahmad sendiri nih, ada medsos nggak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah lengkap. Saya sudah main medsos sejak eranya Friendster. Jadi sampai sekarang masih aktif juga di medsos. Sebut Friendster. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, itu tahun-tahun. Itu kalau generasi Gen Z sekarang kayaknya sudah enggak tahu. Sebelum Facebook ya itu. Iya. Neneknya Facebook lah itu. Masih YM dulu, YM. Yahoo Kalau Messenger. alhamdulillah sekarang memang sekarang kan lagi rame di Instagram. Jadi saya juga memang main di Instagram. Makanya itu saya juga sempat dengar memang berita baru-baru ini yang terkait centang biru berbayar tersebut. Betul. Kalau menurut Wiwi itu sebenarnya apa sih manfaatnya itu kalau kita punya centang biru? Tapi saya kan belum centang biru ini, jadi sebenarnya belum mendapatkan manfaat sebenarnya. Iya, tapi kan maksudnya kalau ini kita bisa lihat orang-orang. Tapi kalau saya sebagai pengguna pengguna media sosial, kalau lihat akun-akun yang centang biru itu kesannya kayak memang ini adalah public figure, terus orang-orang yang memang diakui begitu. Jadi memang expert lah kalau kita bahasanya begitu tuh, expert lah, orang-orang yang tahu kalau misalnya dia atlet. Ya, jadi dia kayak semacam terverifikasi ya bahwa ini akunnya valid, bukan abal-abal. Sekarang kan banyak akun fake. Ya, betul, yang bisa saja menyebarkan kebencian atau hal-hal negatif. Sekarang kan hampir di masyarakat warga 124 ini tidak hanya satu akun. Iya, betul. Pasti ada second account katanya anak-anak sekarang tuh second account. Untuk rata-rata sih untuk melihat akun-akun yang mungkin untuk mengkepo. Mengkepoin
teman-temannya. Pasti pernah kok kepo tuh. Kalau saya pribadi, ya saya jujur termasuk berani karena pakai akun asli. Tidak, alhamdulillah tidak ada akun fake. Saya ada Ataupun sih juga second account. mungkin second account untuk Bisnis ya bisa. bisnis atau untuk kebetulan saya juga hobi fotografi, untuk share-share foto ini. Karena kan kalau di akun-akun pribadi itu biasanya kan terlalu banyak postingan juga kan kurang enak dipandang. Jadi saya bikin second account itu untuk hobi, misalnya kayak fotografi tadi. Tapi dengan nama yang berbeda. Tapi kira-kira kalau misalnya nih, itu yang akun fotografimu ditawarkan untuk centang biru, minat tidak? Kalau saya sih sebenarnya masih mikir-mikir ya. Kenapa? Karena kan apalagi kan ada bayar bulanan. Andai kata mungkin kalau tahunan masih mikir juga. Iya. Karena kan istilahnya begini, kalau Instagram sendiri kan belum berpenghasilan menurut saya. Jadi kalau untuk hal seperti itu, kalau memang dibayar, kalau centang biru sih pasti bisa dibilang untuk gaya-gayaan saja. Dibilang nih lihat nih saya sudah terverifikasi dari Instagram. Tapi kan nggak enak juga kalau misalnya centang biru tapi followersnya cuman 10 orang misalnya, terus posting yang like cuman 1,5 orang. Setengahnya itu siapa itu? Ya sama tuh makhluk halus sama salah pencet tuh ya. Tidak teridentifikasi. Iya. Kan kayak gitu kan bisa jadi jangan sampai juga ini kan bisa juga rawan kalau kita bisa menipu orang dengan itu bahwa kami ini akunnya asli atau segala macam. Karena kan verifikasi itu kan dilakukan dari pihak Meta atau yang apalagi vendor yang punya Instagram itu, sehingga itu kan didata semua. Karena setahu saya kan awalnya itu untuk verifikasi itu tidak mudah ya, karena harus ada data lengkap. Betul. Kita harus mempunyai profesi yang mungkin berpengaruh sama banyak orang, dan bahkan kemarin sempat saya dengar itu harus banyak link berita yang di-share bahwa kita pernah diberitakan. Memang kita itu layak lah untuk mendapatkan verifikasi gitu. Dengan adanya program mungkin yang ini centang biru ini dari Meta sendiri, mungkin buat yang ya menurut saya yang mau gaya-gayaan mungkin oke lah. Gaya-gayaan pakai jangan modal sampai gitu disalahgunakan kan. Ini kan bisa saja disalahgunakan, Wi. Betul. Kalau untuk akun-akun bisnis yang sebenarnya fake atau bisa jadi menipu jelas, juga jatuhnya ya. Karena kan sejauh ini kan juga kita belum tahu bagaimana model verifikasi terbaru, apakah cukup bayar saja atau harus ada form yang diisi. Nah ini ada cara-cara kita bicaranya apa ya, beli atau apa ya, kan biasanya kalau yang secara alamiah begitu kan itu memang mengajukan ya kan, ada mengajukan untuk di-verified gitu ya, permohonan untuk di-verified untuk centang biru. Tapi ini ada syarat-syaratnya nih dari CNN ya, kita baca ya. Saya baca ya, dari CNN ini berusia minimal 18 tahun kan. Sekarang memang akun-akun medsos harus 17 tahun ke atas kan. 17+. Kemudian memiliki profil publik atau pribadi dengan nama lengkap sesuai dengan standar penamaan, dan memiliki foto profil yang menampilkan wajah pengguna. Nah ini kan kalau misalnya saya pakai foto orang kan nggak ditahu juga kan. Kalau misalnya saya bikin akun misalnya atas namanya X tapi saya pakai foto ini kan mana dia tahu kan. Mana kita tahu kan. Betul. Mungkin saja juga harus store KTP, KK kan kita nggak tahu Meta sekarang. Nah kemudian mengaktifkan autentikasi dua faktor. Dapat diselesaikan setelah pembayaran. Kemudian memenuhi persyaratan aktivitas minimum seperti riwayat unggahan sebelumnya. Ini kan gampang ya kalau bikin-bikin kayak gini ya. Memiliki kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan nama dan foto profil di Instagram. Artinya nama harus sesuai dengan KTP. Iya, kartu identitas ya. Nah, kan rata-rata sekarang kalau kita lihat nama-nama di Instagram ya, contohnya itu kan sudah campur angka. Iya, biasa ada yang namanya dicantik-cantikin. Misalnya Ahmad sayang kamu celalu. Kan ada biasa tulis-tulis akun-akun kayak gitu ya. Iya, yang polem-polem. Generasi patah hati ya. Iya. Yang PT Cinta Sejati ya, kayak gitu kan. PTP mencari apa? Itu kan mencari jodoh. Sebenarnya kan asal, tapi kan kalau verifikasinya mungkin bisa jadi gampang gitu ya? Kan itu kan sudah bisa dibilang pembohongan publik kan. Betul. Seperti itu. Nah ini syaratnya kan kalau kita lihat dari CNN ini kan cukup ya, bisa dikatakan semua akun yang sudah terdaftar itu kan sudah memenuhi syarat. Tapi kan di satu sisi orang-orang yang sekarang kan banyak yang tergiur dengan apa ya, mendapatkan uang secara gampang
berkembang melalui media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Facebook seperti itu. Itu kan kalau verified kan secara tidak langsung memudahkan itu, memberikan istilahnya dan lebih meyakinkan. Ya, jaminan bahwa ini bukan abal-abal, bukan palsu atau. Nah itu kan ini juga kan. Jadi kita bilangnya gimana agak dong? susah juga karena kan mungkin kalau menurut saya sih Meta ini mungkin selain untuk mencari keuntungan, ini untuk mempermudahkan para teman-teman yang mungkin sudah layak mendapat centang biru tapi kesulitan karena adanya syarat-syarat yang berat itu. Tapi di satu sisi ada hal-hal yang kayak memudahkan orang untuk bisa jadi berbuat negatif. Dengan hal ini contohnya misalnya ada akun bisnis atau lapak yang mungkin jualannya nggak jelas. Karena adanya verified, akhirnya pedagang pembeli percaya bahwa ini oke nih, karena dia ada centang birunya. Betul. Apalagi kan centang biru ini sendiri kan tidak semua orang tahu manfaatnya. Betul. Dan centang biru ini tidak semua orang tahu apa ini sih sebenarnya centang biru. Kan kalau masyarakat apalagi kita warga 1, 2, 4 kan itu taunya centang biru itu wah artis papan atas, public figure. Kemudian kalau brandnya itu brandnya terkenal resmi gitu kan. Official lah. Nah, ini kan kalau misalnya semua bisa mengakses, nanti bisa terjadi banyak cybercrime kalau kita bilangnya. Karena saya sempat juga lihat beberapa postingan di Instagram itu karena itu tadi ada yang mengaku bahwa ini juga official store, padahal sebenarnya ini yang palsu. Akhirnya agak sulit membedakan. Dan menjadi bahan pekerjaan tambahan bagi mereka-mereka yang punya official store untuk mengklarifikasi lagi. Nah itu kan jadi kalau mau dibilang ini dengan adanya centang biru ini gimana nih kalau misalnya ditawarkan, kira-kira? Kalau saya pribadi sih nggak tertarik ya, karena malu juga, follower saya belum sampai 1.000. Sama sih. Iya. Kan nggak enak kalau istilahnya kalau orang Makassar tuh bilang tatalekang toh, pengen bergaya toh. Nah, dia bilang iya, centang biru pas dibuka profilnya, followersnya nggak sampai 1.000. Yang like di postingannya ada 1.500 postingan. Yang like cuma 3 orang. Itu pun mamanya, bapaknya sama adiknya yang like. Itu pun juga teman-temannya semua teman kantor, teman sekolah gitu ya. Sedangkan yang nge-follow cuman 800 orang, yang di-follow 5.000 orang. Kan itu kan sebenarnya kan nggak seimbang, nggak worth it gitu ya. Istilahnya bisa jadi memalukan diri sendiri. Kalau ini karena kan kok verified cuman ini, apalagi orangnya juga nggak jelas, postingannya juga nggak jelas, cuman foto-foto selfie, tidak memberikan manfaat untuk orang kan. Jadi kan ya saya rasa apalagi harus bayar lagi 100 berapa tadi? 100 sampai 130 bergantung itu kan iOS dan itunya kan. Dari 100 sampai 130.000 per bulan. Tapi kan yang menarik juga di Twitter, setahu saya kemarin juga mereka sudah menjual lebih dahulu daripada Instagram. Ini kan kejar-kejaran. Iya. Karena memang persaingan dua sosmed ini cukup rame sekarang. Kalau saya nggak salah lihat ya, kemarin itu bahkan ada pembagian keuntungan dari Twitter dengan pemilih khusus untuk yang centang biru. Entah kan nanti Instagram ada seperti itu, kita nggak tahu. Jadi itu nanti kan bisa jadi centang biru sendiri. Semua yang centang biru dapat keuntungan dari developernya. Bagi mereka yang mungkin mengupload video dan banyak ditonton atau apa ya. Jadi ada sistem pembagian kayak AdSense lah gitu. Jadi AdSense-nya dibagi dengan Twitter. Jadi misalnya ada apa sih? Ada ads dari ini, kemudian dibagi berapa persen begitu ke Twitter. Tapi kita kan belum tahu ini yang Instagram bagaimana, karena kan baru beberapa hari ya keluar kebijakan ini ya. Baru sekali. Baru sekali nih. Tapi kalau misalnya warga 1, 2, 4 yang ada di sini ya, ditawari gitu, mau tidak untuk centang biru dengan bayar 100 sampai 130.000, kira-kira mau atau tidak? Tulis di kolom komentar kita. Nanti kita akan membahas juga semua kegelisahan dari warga 124. Lagi cerita-cerita tentang masalah-masalah yang baik itu penting sekali ataupun tidak terlalu penting ya. Yang penting kita cerita saja. Mungkin saja. Dari ngobrolnya kita ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang baru yang mungkin kita belum tahu. Contoh kayak centang biru ini kan sebenarnya masih awal. Ya, belum
umum lah. Sistemnya masih nyindir-nyindiran Iya. sih sebenarnya. Di Instagram tuh agak ramai juga ya Iya. orang-orang yang buat reels terus sindir bahwa followers 1000 centang biru. Nah, Iya. itu yang masih tapi untuk secara real time-nya itu belum banyak. Ya, dan mungkin kalau kita berharap ya centang biru ini dimanfaatkanlah sebaik mungkin, jangan sampai digunakan untuk hal-hal negatif seperti kayak tadi yang saya bilang, menggunakan akun palsu dan menipu orang atau hal segalanya. Mudah-mudahan ini jadi hal positif untuk istilahnya utamanya para penggiat sosmed untuk lebih aktif lagi, ya apalagi kalau siapa tahu sudah dibebankan bahwa saya sudah centang biru, Nah, akhirnya kalau bisa- merasa bertanggung jawab. Ya, Ya. kalau bisa bolehlah dijual gitu centang birunya, tapi harus ada langkah verifikasi lebih lagi nih dari Iya. mungkin pihak Instagram yang melihat ini akunnya memang pantas untuk dapat centang biru. Iya. Seperti mungkin yang bergulat di bisnis, misalnya bisnis Iya, betul, harus betul. ada double proteksi lagi nih. Emang betul tidak nih bisnisnya ada seperti ini? Mungkin dilihat Iya. dari pemasukan dan pengeluaran jumlah Iya, betul, uang betul, yang masuk dan keluar di bank, mungkin transfernya seperti apa, rekening koran lah ya. Oh, Nah, iya, itu iya. bisa mungkin sebagai datanya bahwa Iya. memang akunnya itu sebagai bisnis begitu ya. Iya, jadi tetap memang proses verifikasinya nggak Betul. asal-asalan juga. Iya. Jadi untuk warga 124 yang lain ya bisa komen di bawah, kira-kira kalau misalnya dapat tawaran bayar centang biru gampang nih 130 ribu cuma Iya. modal pulsa di sebulan ya. Iya, iya. Kira-kira mau atau tidak? Kita tunggu. Kita ketemu di 124 warga 124 berikutnya. Bye bye. Dadah.